Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meluncurkan kanal aduan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0823 1110 9390 bernama Lapor Pak Amran. Layanan ini dibuka sebagai saluran bagi masyarakat, khususnya petani untuk melaporkan berbagai masalah krusial di sektor pertanian. Laporan masyarakat tersebut diantaranya: 1. Kelangkaan atau penyelewengan pupuk. 2. Dugaan praktek mafia dan korupsi. 3. Masalah terkait traktor dan alat pertanian. 4. Penipuan jual beli alat pertanian. 5. Pupuk palsu. 6. Segala bentuk penyimpangan yang merugikan petani. Sebelumnya, Menq RI Purbaya Yudi Sadewa telah meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan tersebut guna menampung keluhan atau kendala masyarakat terkait bea cukai dan pajak. Sementara itu pemirsa, Wamenkes RI Dante Saxono Harbuono ini ungkap, kini masyarakat bisa cek kesehatan gratis kapan saja. Kebijakan tersebut ini mengganti kebijakan cek kesehatan gratis yang baru bisa dilakukan pada saat masyarakat berulang tahun. Beri edukasi kepada masyarakat untuk aktif memeriksakan kesehatan dan deteksi dini penyakit. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Dalam kesempatan tersebut, Gibran didampingi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono. Setelah mendampingi Gibran, Dante mengumumkan kini masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis di puskesmas kapan saja. Tidak terbatas pada momen tertentu seperti ulang tahun. Hingga kini program cek kesehatan gratis sudah mencatat 51 juta orang terdaftar dan 47 juta orang telah diperiksa. Sehingga hal ini mendekati target 50 juta pemeriksaan pada tahun ini. Rencananya pemerintah akan memperluas pelaksanaannya ke sekolah, kantor, komunitas, dan tempat ibadah supaya akses pelayanan semakin merata. Sementara itu, Dante pun menargetkan dalam 5 tahun ke depan, seluruh penduduk Indonesia bisa mendapat layanan cek kesehatan gratis. Pemirsa akan hadir usai informasi berikut. Skuad Garuda siap-siap memulai perjuangannya di ajang Piala Dunia U17 2025 mulai Selasa mendatang sesaat lagi di Anyus Malam. Masa mimpi apa gue semalam ini dapat iPhone? Isi dengan Mas David bukan? Iya saya. Nah ini ada paket buat Mas. Mas David itu baru aja memenangkan iPhone dari Aqua hadiah miliaran. Aku yang ada kodenya ditutup botol itu bang. Iya. Masa mimpi apa gue semalam ini dapat iPhone? Ya tadinya awal-awal saya beli, saya cari terus kodenya lama-lama. Biarinlah kalau rezeki mah ntar nggak kemana. Akhirnya pas lagi saya buka siang-siang tuh panas, saya buka ada kodenya di sampingnya. Ya perasaannya pasti seneng banget ya. Gak nyangka. Alhamdulillah dah beneran ya rezeki saya. Saya ngeliat di botol aquanya tanpa diundi. Wah berarti setiap kode yang dikirim ada hadiahnya ya kan. Beli aqua sebanyak-banyaknya. Saya beli aqua jangan dibuang tuh botolnya, dilongok dulu. Kali ada kode uniknya bisa jadi dapat hadiah. Kayak saya dapat iPhone 16 Pro Max. Di hari pertama konser Blackpink World Tour Deadline ini, ribuan Blink telah memadati pintu masuk area Gelora Bung Karno sejak siang hari. Ribuan Blink menggunakan kaos bernuansa hitam dan pink, lengkap dengan aksesoris bergaya K-pop, menambah semarak suasana jelang konser.
Ribuan penonton yang hadir tidak hanya dari Jakarta, namun juga datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menonton konser Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose. Sementara petugas keamanan bersiaga menjaga di beberapa pintu masuk untuk mengantisipasi membludaknya penonton yang akan masuk ke venue. Nah pemirsa, untuk melihat situasi terkini konser grup K-pop Blackpink ini sudah ada Henry Aprila di pintu 7 kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam Henry, bisa Anda ceritakan seperti apa situasi keramaian lalu lintas pasca konser Blackpink malam ini Henry? Kalau untuk situasi keramaiannya Anita dan juga pemirsa, ini tandanya sekiranya 2 menit lagi konser Blackpink yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini akan diselesaikan, dan kemudian untuk saat ini kondisi lalu lintas tepatnya untuk saat ini kami berada di pintu 7 Senayan Jakarta. Ya, kemudian ini kalau kami lihat cukup ramai ya, namun belum ada kepadatan kendaraan. Sedikitnya juru kamera kami, ini Muhammad Herudin, akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini lalu lintas yang terjadi tepatnya di depan pintu 7, baik itu yang hendak masuk maupun keluar dari kawasan Gelora Bung Karno. Kalau tadi kami melintas dari pintu 4, kemudian 5 sampai dengan 6, ini sudah mulai dipadati oleh kendaraan-kendaraan yang sudah menunggu ataupun menanti para penonton dari Blackpink ini sendiri, atau yang akrab disebut dengan penggemar Blackpink ini, yang juga nantinya hendak keluar ataupun menyelesaikan setelah sebelumnya menyaksikan konser Blackpink di kawasan Gelora Bung Karno. Dan tentu untuk saat ini pun kalau kami lihat memang sejumlah petugas pengamanan maupun dari pihak polisian ini juga terus bersiaga untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan yang cukup mengurai setelah adanya konser Blackpink ini di GBK. Dan tidak hanya itu, sebagai informasi memang konser Blackpink ini sudah dimulai tadi sekiranya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan diselesaikan pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kami memantau sejauh ini belum ada kepadatan kendaraan yang mengurai dari pintu 4, kemudian juga pintu 5 sampai dengan ke pintu 7 GBK, dan kemudian juga saat ini pun pihak polisian masih terus melakukan pengawasan dan juga pengaturan arus lalu lintas di kawasan GBK. Dan tidak hanya itu, tentunya kalau kami lihat ini dari para penggemar Blackpink sendiri pun juga belum terlihat keluar dari pintu 7 setelah sebelumnya menyaksikan konser Blackpink di kawasan GBK Jakarta. Sementara Anita, kembalikan ke Anda. Ya baik, terima kasih Henry Aprila atas informasi yang telah Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali Henry, salam sehat selalu. Ya pemirsa, pasca gagal dimakzulkan oleh DPRD Pati melalui hak angket, Bupati Sudewo berjanji akan memperbaiki kinerja membangun Kabupaten Pati maksud kami pemirsa. Ia juga meminta semua pihak ini tetap tenang dan fokus bekerja untuk daerah. Pasca gagal dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo bersama wakilnya Risma Ardi Chandra beraktivitas seperti biasa. Bupati Pati Sudewo berjanji akan membenahi Kabupaten Pati sebaik mungkin sampai akhir masa jabatannya pada 2029 mendatang. Selain itu, dia juga meminta pendukungnya untuk tidak menggelar perayaan setelah proses pemakzulan dirinya dinyatakan gagal oleh DPRD Pati. Ya, kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah. Saya mengimbau kepada semua pendukung kami untuk selalu bersyukur dengan cara mengajak semua pihak, semua orang bersatu dan bergandengan tangan ya untuk membangun Kabupaten Pati. Tidak boleh euforia, hiburan-hiburan, konvoi, selamatan-selamatan gitu pun nggak usah. Pokoknya biasa saja. Sebelumnya pemirsa, DPRD Pati pada Jumat kemarin menggelar rapat paripurna membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo. DPRD Pati putuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan Bupati Sudewo.
Rapat paripurna penyampaian laporan Pansus Hak Angket anggota DPRD Pati tentang kebijakan Bupati Pati telah selesai. Rapat yang dihadiri 49 anggota dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Pati terbuka untuk umum. DPRD Kabupaten Pati memutuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan kepada Bupati Pati Sudewo. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh 49 anggota DPRD. Sebanyak 36 anggota menyatakan tidak setuju, sementara 13 anggota DPRD lainnya setuju. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC di 2025 di Korea Selatan. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga tampak tiba bersamaan dengan Presiden Prabowo. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi menyambut di landasan. Presiden Prabowo telah menghadiri rangkaian perhelatan KTT APEC dari gala dinner, pertemuan bilateral hingga pertemuan para pemimpin ekonomi dunia pada 31 Oktober hingga 1 November 2025. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM serta kerjasama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas ini merupakan kunci menuju kawasan Asia Pasifik yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam rangkaian KTT APEC 2025 di Korea. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik KTT APEC 2025 yang diselenggarakan di Hwalbaek International Convention Center, Gyeongju, Republik Korea pada Jumat 31 Oktober waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Prabowo menyampaikan kolaborasi pemerintah dan swasta harus berorientasi pada ekonomi yang berpusat pada rakyat. Selain itu, ia juga mendorong kerjasama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas. Presiden Prabowo menyoroti ancaman serius dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika yang menurutnya dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan jika tidak ditangani bersama. APEC must ensure that the benefits of trade and investment reach everyone so that no economy is left behind. Our public-private collaboration needs to be oriented towards the people-centered cooperation and economy. We must cooperate multilaterally. We cannot overcome these dangers alone. Smuggling, fraud, money laundering, people trafficking, and drugs is a real and present danger for the future of the economies of our countries. Konferensi ini menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Kelingking Beach, Nusa Penida diprotes warga. Lantaran pembangunan lift yang bekerjasama dengan investor China ini dinilai merusak keindahan pantai. Viral di media sosial pembangunan lift kaca di tebing pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu. Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Klungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat. Ya. Kan gitu. Lagian itu kan wilayahnya pantai. Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah. Ya. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Ya.
Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya dan dikeluarkan oleh Dinas Perizinan, dan kami membayar tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Jadi SKRD itu surat keputusan retribusi daerah. Jadi kalau nggak salah total kami bayar karena RAB-nya itu 60 miliar dengan per meter perseginya itu total 1 miliar 50 juta. Objek wisata Kelingking Beach menjadi primadona wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Keindahan alamnya dan tebing yang mirip kepala T-Rex menjadi ciri khas Kelingking Beach. Selain dari atas tebing, tidak sedikit wisatawan yang rela menelusuri ratusan anak tangka yang ekstrim untuk turun menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Klungkung Pali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan.